Assalamualaikum semuanya, perkenalkan aku Suci. Saat ini lagi studi di Master of Biomedical Science, University of Auckland. Hari ini aku mau ngajakin keliling kampus UOA. Jadi sebenarnya UOA itu punya beberapa kampus, tapi kali ini aku mau nunjukin City Campus dan juga Grafton Campus. Atau Cat Edgar Information Commons, pusat informasi. Cat Edgar sendiri adalah alumni UOA dan penggerak utama dalam pendidikan perempuan di Selandia Baru. Kita bisa menemukan berbagai pusat bantuan akademik dan layanan komputer. Misalnya ada writing workshop, ada speaking workshop, dan sebagainya. Sini banyak student study space-nya, ada juga postgraduate lounge. Di sebelah Cat Edgar itu ada general library. Itu ada 6 lantai. Fun fact, makin ke atas itu suasananya makin tenang, makin diem gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka belajar di kondisi yang tenang, itu Genlib lantai 6 adalah pilihan yang oke. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam Genlib, biasanya ada langsung student hub, tempat kita bisa konsultasi mengenai enrollment dan permasalahan kuliah lainnya. Ada drop-in-nya juga, atau biasanya bisa kita janjian dulu gitu. Nah, jadi kalau ada tanda quiet area, itu kalau misalnya kita belajar di dalamnya, itu jangan berisik. Terus ponsel juga di silent. Suka sebel sih kalau ada orang yang berisik di quiet study space gini. Nih, kalau mau balikin buku tinggal masukin aja ke situ tuh. Jadi nggak perlu ke staffnya. Kalau kita jalan langsung di sebelah Genlib tadi, kita langsung akan menemukan Clock Tower. Ini adalah ikon kampus yang sangat ikoniknya UOA. Gedung ini dibangun pada tahun 1920-an dan merupakan salah satu bangunan bersejarah di UOA. Di Clock Tower-nya juga ada kelas. Di sini tuh ada ruangan kelasnya. Di Wings situ juga ada. Ini spot favorit aku selanjutnya yaitu Albert Park. Jadi ini dekat banget juga dari Cat Edgar dan Genlib. Tinggal jalan kaki doang. Winter gini kalau misalnya matahari lagi nol tuh enak banget untuk berjemur. Assalamualaikum. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang kenapa aku memilih sekolah di University of Auckland, New Zealand. Jadi sebenarnya New Zealand itu bukan pilihan aku. Awalnya aku itu ketika keterima LPDP 2021, aku memilih 3 universitas yang ada di Jepang, yaitu Hokkaido University, Kyoto, sama Tokyo University. Cuma karena alasan COVID waktu itu, terus Jepang juga lockdown, dan beberapa alasan lainnya, akhirnya aku nggak bisa dapat LOA dari 3 unit tersebut sampai akhir tahun 2022. Sementara aku punya deadline ke LPDP untuk segera setter LOA itu sekitar bulan April 2023. Akhir 2022 itu sebenarnya aku udah di tahap yang kayak udah hopeless gitu ya. Maksudnya kayak ya udah deh kalau misalnya nggak bisa dapat LOA, LPDP-nya direlain aja, udah kayak gitu sebenarnya. Cuman akhirnya suatu malam suami aku nyaranin gimana kalau misalnya coba di New Zealand gitu. Aku searching di New Zealand ada universitas apa ya gitu yang bagus. Ternyata ada University of Auckland nomor ranking 1 waktu itu. Terus aku chat supervisor aku waktu S1, dosen pembimbing waktu X1, Bu Husna. Beliau bilang kayak jurusan biomedis di University of Auckland tuh bagus banget Suci gitu. Nah itu sesuai sama bidang yang aku interest. Dimana di sini biomedical science di UOA ini dia itu punya konsentrasi penelitiannya itu ke arah biochemistry and nutrition gitu. Sebenarnya waktu memilih universitas ke Jepang itu aku mau ngambil nutritional biochemistry ataupun food biochemistry waktu itu. Kalau yang di Hokkaido food biochemistry, di Kyoto ngambilnya nutritional biochemistry. Karena aku ingin mempelajari lebih jauh bagaimana hubungan antara nutrisi yang ada di makanan dan cara dia untuk prevent ataupun nge-treat suatu penyakit metabolik gitu, terutama diabetes mellitus yang aku tertarik, dan obesity related disease lainnya. Terus ketika searching biomedical science di UOA, itu kita bisa melakukan penelitian di Liggins Institute namanya. Nah, jadi kalau di Liggins Institute
ini researchnya beragam, cuma banyak banget researchnya terkait nutrisi. Nah, aku ketemu salah satu supervisor, aku tertarik banget sama researchnya yang terkait nutrigenomik, penelitian terkait komponen yang ada di tanaman obat dan bagaimana komponen tersebut, senyawa-senyawa tersebut bisa digunakan untuk prevent diabetes mellitus. Sekarang aku itu di semester 3, jadi udah mau mulai penelitian. Selama setahun di sini, aku bersyukur banget sih akhirnya sekolahnya itu di sini. Ada beberapa hal yang aku syukuri kuliah di sini. Yang pertama, mereka sangat menghargai work-life balance. Terus yang kedua, mereka juga sangat memperhatikan terkait mental health, yang ternyata itu sangat aku butuhkan sekarang. Karena aku kesini bawa suami sama anak, jadi ada pembagian waktu antara kuliah, ngurusin anak, dan urusan domestik kayak gitu gitulah. Jadi kayak ada beberapa prioritas lainnya gitu. Nah, di sini aku bisa komunikasikan itu dengan supervisorku gitu, senyamannya kayak gitu. Aku sekolah di sini tuh pakai beasiswa LPDP. Jadi aku keterima LPDP itu tahun 2021 tahap 1. Sebelumnya aku tuh udah pernah juga daftar beasiswa lain seperti Ajinomoto sama Inpex untuk ke Jepang. Tapi nggak keterima, Allah nggak keterima. Terus aku akhirnya nyoba begitu LPDP buka 2021 tahap 1 setelah COVID waktu itu karena sempat tutup juga di 2020. Alhamdulillah keterima gitu. Proses keterima LPDP-nya sih termasuk mulus ya, kayak one shot langsung lulus gitu. Cuma ternyata challenge-nya adalah di proses kan LOA dari universitasnya gitu. Yang itu kalau untuk aku sendiri itu prosesnya selama hampir 2 tahun ya. Jadi kayak dari pertengahan 2021 sampai aku baru kuliah itu di Juli 2023 gitu. Dari perjalanan aku studi dari awal 2020 sampai 2023 baru mulai studi, itu aku ini sih menyimpulkan bahwa kita mungkin udah tahu ya, tapi aku kayak menyadari gitu, maksudnya apa yang kita anggap baik untuk kita itu belum tentu itu yang diberikan gitu. Dan apa yang diberikan oleh Allah untuk kita yang mungkin bukannya pilihan kita pada awalnya, bukan rencana kita pada awalnya, ternyata itu memang yang terbaik gitu. Jadi ada banyak hikmah sekali sih dari perjalanan aku dari kayak switch dari Jepang gitu ya ke New Zealand. Maksudnya kayak aku bahkan nggak tahu bagaimana sih dunia akademik di New Zealand ini sebelumnya gitu. Karena benar-benar aku kayak selama research mau studi kemana itu benar-benar ke Jepang gitu. Berbagai uni yang ada di Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang di posisi aku dulu, maksudnya lagi proses cari universitas atau lagi proses cari beasiswa, terus kayak ada masanya dimana kayak kita ditolak gitu sama supervisornya, atau misalnya nggak dapat LOE gagal gitu atau gagal beasiswa, ya percayalah ada takdir yang lebih baik, ada rencana yang lebih baik itu disediakan oleh Allah untuk kita gitu. Jadi ya, hai, hari ini kita mau ke Grafton Campus. Kebetulan hari ini tuh sebenarnya orientasi mahasiswa S1. Nah, jadi kita mau jalan-jalan ke Grafton. Ini kita naik bus di sini, bisnya bis 321. Ntar kita berhenti di Park Road Hospital University ya, Auckland City Hospital ya. Oke, kita tunggu dulu busnya. Nah, itu busnya nanti 11.55. Kita tunggu kayak 6 menit lagi. Jadi kalau ke Grafton Campus dari City Campus itu bisa jalan kaki sekitar 15 menit atau naik bus 70 ataupun bus 321 di halte City Campus. Halo. Hai, morning. Nah, Grafton Campus ini adalah bangunan khusus untuk Medical and Health Science, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Nah, karena aku ngambilnya Biomedical Science, jadi mostly kuliahnya itu di Grafton Campus ini gitu. Cuma kalau misalnya untuk belajar dan nggak ada kelas, biasanya aku baru ke City Campus karena lebih dekat dari apartemen. Oke, ini gedung utamanya. Jadi ini tuh gedung 502 sampai 504. Di dalam main building ini juga terdapat beberapa student lounge sama student commons, ada quiet study space juga. Sebelah sana itu ada Liggins Institute, tempat aku nanti bakalan penelitian.
Nah, kalau ini student lounge, kalau kita mau makan dan lain, di sana ada microwave-nya juga. Cancer Society. Oh, di situ nanti kamu penelitiannya. Yeah, first floor and second floor. Cancer. Yep. Cancer. Ini study space juga, kayak student common. Ada yang quiet, sama ada yang apa namanya? Yang nggak quiet. Itu di sana. Itu di dalam sana quiet. Nah, ini Pilsen Library. Di sini kita bisa minjam berbagai koleksi buku, terus juga ada kayak student hub gitu, layanan konsultasi. Nah, di sana masuk ke sana itu untuk belajar. Quiet zone. Ini bisa dipesan kalau mau meeting atau rapat belajar kelompok. Nah, ini koleksi buku yang ada di Pilsen. Biochemistry. Nanti tinggal cari di sini sesuai abjad. Tuh Ligens tuh sebelah sana tuh Ligens. Itu bridge-nya Ligens. This is what we call Ligens Bridge. Jadi Ligens Institute itu adalah bagian dari UOA, research centernya UOA yang didirikan tahun 2000. Ligens Institute ini fokus terhadap penelitian bidang biomedis terkait dengan isu kesehatan kompleks gitu, yang berkaitan dengan nutrisi yang dibutuhkan mulai dari infant, bayi, young, and adult gitu. Jadi dia penelitiannya mengenai nutrisi di berbagai fase kehidupan. Keluar dari gedung sini kita bisa tembus ke belakang ke arah 507 sama ke prayer room. Di sini prayer roomnya kita harus dapat akses dulu dari uni. Jadi kita apply dulu, diproses sekitar 2 weeks. Ya, ketika permissionnya udah granted, baru kita bisa sholat di prayer roomnya. Jadi nggak open for public gitu. Nah, ini prayer roomnya. Ini harus pakai akses dulu. Alright, let's go. Oh, kamu duluan, aku duluan. Ini prayer roomnya sangat luas. Sebelah sini yang cowok. Terus yang paling aku suka kalau prayer room yang di Grafton ini, dia tempat wudhunya enak. Nanti wudhu di situ. Jadi kita nggak perlu wudhu di wastafel dan melebar kemana-mana. Sama di sini ada kayak mini kitchennya gitu. Nah, ini gedung kuliah lainnya, 507. Biasanya aku kalau kuliah nutrisi biasanya tuh di gedung ini. Sini juga gedung lebih ke buat pop health gitu-gitu. Nah, aku tuh biasanya kuliahnya tuh di bawah ke sana. Ini Auckland City Hospital. Di sini biasanya mahasiswa kedokteran uni magang. Ya nggak sih, Den? Residence. Residence ya. Kayak gitu-gitulah. Jadi residence.
sana itu Auckland Domain. Jadi di sana ada Winter Garden, ada Auckland War Memorial Museum. Jalan ke sana ini banget sih, bagus.